وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا العيس حنات بسرى إلا إليك. ما رأينا العيس حنات بسرى إلا إليك. والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah Ta'ala fi kisatil Musa wa Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam fi surati Al-Kahfi idh qala Musa li fatahu la abraha hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah, Ketua DKM, para pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, segala kesulitan semuanya mudah-mudahan diselesaikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam. Semua umat Nabi insyaallah bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Orang yang bermimpi dengan Nabi biasanya di dalam hatinya ada ikatan yang kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita mendapat ikatan yang kuat dengan baginda Rasul? Yang pastinya kita harus sering membaca sholawat. Yang kedua, salah satu ikatan kita kuat dengan baginda Rasul, hormat terhadap kedua ibu bapak. Ikatan kuat kepada baginda Rasul apa? Hormat kepada guru-guru kita yang telah mengajar kita. Ikatan kuat kepada baginda Rasul, bagaimana caranya? Kita ada rasa cinta kepada saudara-saudara muslim kita. Yang kelima, salah satu ikatan yang kuat kepada baginda Rasul, salah satu kita agar lebih cepat bertemu dengan baginda Rasul, baik dalam keadaan tidur atau terjaga, setiap hari kita bersedekah. Setiap hari ya. Mau berapa itu? Mau 1.000, mau 10.000, pokoknya setiap hari. Kata Habib Al-Umar Al-Hafiz, kalau kita ingin cepat bertemu dengan baginda Rasul, salah satunya membaca sholawat dan bersedekah, berinfak setiap hari. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Maka insya Allah kita lanjut aja ya, surat Al-Kahfi. Kemarin kisah tentang 7 pemuda yang imannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak ya imannya tidak diselamatkan oleh Allah karena jabatan, karena tahta. Baik, kita lanjut. Satu ketika begini para bapak, Nabi Musa itu ditanya, wahai Musa, ayyun nasi a'lamu, siapa orang yang paling pintar di muka bumi ini? Bani Israil yang nanya. Siapa orang yang paling berilmu? Maka jawabannya refleks aja Nabi Musa. Faqala Musa, ana, aku. Ini bukan ditegur, ana aku. Orang yang paling berilmu di muka bumi ini aku. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Maka langsung fa'ataballahu alaihi. Langsung Allah uji bagi Nabi Musa alaihissalam. Fa'atab itu Allah tegur Nabi Musa alaihissalam. Idlam yuridil ilmu ilai fa'ahallahu. Kata Allah, innali abdan bimajma'al bahraini huwa a'lamu minka. Langsung Allah turunkan hadis qudsi. Saat itu juga Nabi Musa ditegur oleh Allah. Wahai Musa,
bukan engkau orang yang paling pintar di muka bumi ini, sesungguhnya innali abdan, aku mempunyai seorang hamba, majma'al bahraini, yang hidupnya di antara dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi. Jadi Nabi Khidir itu tinggalnya di antara dua lautan, lautan yang dimiliki oleh negara Romawi, lautan yang dinegeri oleh negara yaitu Persia. Maksudnya itu benuanya benua di daerah Persia dan satu di benua Eropa. Huwa a'lamu minka, maka Allah sampaikan, wahai Musa, ini orang, ini manusia, ini hambaku lebih berilmu daripada engkau, lebih hebat daripada engkau. Maka Nabi Musa meminta, ya Rabb, fa kaifa li bihi, wahai Tuhanku, bagaimana dengan aku? Maka maksudnya apa? Bagaimana caranya aku ingin belajar kepada orang tersebut? Oh, Nabi Musa sadar apa yang dikatakan itu salah. Dan itu bukan sombong, itu memang fakta sebetulnya. Namun Allah kurang suka dengan kalimat ana. Allah itu tidak suka dengan kalimat ana. Aku tidak suka. Maka akhirnya qala takhud ma'aka hutan fataj'alhu fi maktalin fahaisuma faqadtal hut. Maka Allah ngasih solusi. Wahai Musa, kamu ngambil ikan hut. Apa hut? Ikan cucut. Ikan cucut itu kayak gimana? Besar ya? Pokoknya ada ikan cucut, ikan laut ya, ikan cucut. Kamu ambil ikan cucut, kamu masak, kamu bakar, kamu ambil yang banyak, kamu masak yang banyak. Terus fataj'alhu fi maktalin. Terus kamu masukkan ke dalam wadah. Untuk apa? Fahaisuma faqatal hut, maka di mana saja itu kamu habis, maka fahuwa sama, maka yakin itulah tempat di mana Nabi Khidir alaihissalam ada. Nabi Musa bingung. Saya suruh ngambil ikan, terus nanti pokoknya jalan aja jalan. Makanan habis, pasti kamu ketemu dengan orang itu. Ya udah diikuti aja. Summa fa'akhadha hut faja'alahu fi maktalin summa intalaqa. Maka akhirnya berjalan dengan siapa, Pak? Namanya Yusa bin Nun. Yusa bin Nun itu awalnya seorang waliullah. Awalnya seorang pengikut Nabi Musa, bukan nabi, tapi khodim, pengawal khusus. Nabi Isa kemana-mana diikutin terus. Nabi Yusa bin Nun menemani Nabi Yusa bin Nun menemani Nabi Musa di padang Tis sampai 40 tahun. Nabi Musa wafat, maka langsung itu Nabi Musa dijadikan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu Pak diangkat menjadi nabi dan rasul mudah-mudah aja. Bani Israil itu. Wafat nabi, ini temannya jadi nabi. Nabi Harun enggak ngapa-ngapain, Nabi Musa berdoa, ya Allah ini kakak saya jadi nabi. Makanya banyak, karena memang sangat mudah Allah jadikan orang-orang Bani Israil, orang-orang solehnya dijadikan nabi dan rasul. Baik. Akhirnya diajak Nabi Musa. Wantalaqa ma'ahu fatahu Yusa bin Nun hatta ataya sakhrata wa wada'a ru'usahuma fanama. Berangkat. Akhirnya pas berangkat menemu batu besar berhari-hari. Wahai Musa, kata Nabi Musa, kita istirahat dulu yuk di batu besar, kita tidur. Fanama. Keduanya tertidur. Maka dibuka lepas. Ini kan ikan. Sudah masak, makan, taruh. Wattarabal hut fil mak fa kharaja minhu fasaqata bil bahri. Mendadak itu ikan hidup, Pak. Yang sudah digoreng, yang sudah dimasak. Hidup. Apa yang terjadi? Fasaqata bil bahri, langsung loncat. Jalan. Langsung masuk ke dalam lautan, fattakhadha sabila fil bahri saraba. Langsung itu ikan cucut berjalan di atas air mencari tempat majmal bahrain, dan itu ada tapaknya, Pak. Biasa Pak kan kalau kapal laut kalau lagi jalan suka ada bekasnya tuh ya. Dan itu bekasnya utuh. Bekas dia lewat itu. Jadi membelah. Air lautnya membelah. Akhirnya wa amsaqallahu anil hut jirbatal ma fasar alim salatalak. Pas bangun fala mastayqadha nasiya sahibatan. Pas bangun, astagfirullahaladzim,
Kata Yusa, Nabi Musa nggak tahu. Ini ikan kemana? Ini kan udah digoreng. Dimakan kucing kali ya, nggak tahu. Mungkin kucing udah ada kali ya dulu ya. Kucing nggak mungkin. Kucing kepalanya besar nggak mungkin, manusia maksudnya. Waduh, akhirnya laporan, wahai Musa, ini kemana ikan? Kata Nabi Musa, atina goda'ana ila qaulihi wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Pokoknya gini, Allah kasih kabar kepada aku, wahai Yusa. Tadinya ditanya, Yusa, itu ikan kemana katanya? Di baliknya ada. Itu ikan kemana? Kata Nabi Musa, kata Yusa, wahai Musa, aku lupa. Lupa kenapa? Ketinggalan. Udah jalan nih ketinggalan. Kemana itu apa ikan? Lupa, balik lagi. Pas balik lagi ternyata itu sudah tidak ada ikannya. Agak marah, ya udah kata Nabi Musa, insyaallah wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Nanti ini ikan akan memberi petunjuk jalan kepada kita. Akhirnya benar, itu bekas ikan lewat, itu ada jalannya Pak. Maksudnya kalau kapal laut lewat kan suka ada bekasnya, itu ada bekasnya. Terus, kata Nabi Musa, kita ikuti aja, kita ikuti. Terus diikuti. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung di situ ketemu orang yang tidak ada lain, namanya siapa? Nabiullah Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir itu tempat persinggahannya, rumahnya di Majmal Bahrain. Majmal Bahrain itu adalah sebuah lautan. Lautan itu lautan aduan antara lautan Persia dan lautan Romawi. Langsung Nabi Musa curhat dan mengutarakan keinginannya. Qala lahu Musa hal attabi'uka alayya tu'allimani ala an tu'allimani mimma ulimta rasyada. Kalau kita mah kenalan nih, nama saya Musa. Nabi itu Pak, kalau kenalan enggak, saya Nabi Allah enggak, nyebutin nama. Saya ini Musa. Hal attabi'uka ala an tu'allimani? Bolehkah aku belajar? Bolehkah engkau mengajarkan sesuatu mimma ulimta rasyada, sehingga engkau bisa mengajarkan daripada ilmu-ilmu tersebut sehingga aku menjadi orang yang lurus, orang yang benar, orang yang istiqomah. Jadi beda Pak, kalau Nabi Khidir itu adalah pakai ilmu hakikat khusus. Kalau Nabi Musa ilmunya ilmu syariat. Maka dijawab oleh Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kalau bisa balik lagi deh. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu, kamu tidak akan bersabar, kamu tidak akan sanggup belajar yang ilmu-ilmu yang aku berikan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi bro. Baik bagaimana kamu bisa sabar terhadap ilmu-ilmu yang ilmu itu belum engkau kuasai. Maksudnya, jadi intinya Nabi Khidir udah tahu ini Nabi Musa karakternya pasti banyak protes. Nabi Khidir udah tahu. Kalau Nabi Khidir terus terang bukan daripada keturunan Bani Israel, namanya Nabiullah Khidir bin Malkan. Keturunan daripada memang Jazirah Arab. Kamu tidak akan pernah kuat. La ta'lamuhu wa anta ala ilmi minallah, 'allamakumullah la alamu. Aku ini dia yang langsung mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, tapi ada panduan yaitu kitab Taurat. Kalau Nabi Khidir enggak, langsung yang mengajarkan Allah, dan ilmu itu adalah ilmu hakikat. Langsung kata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Dua perjanjian.
Aku akan sabar dan aku tidak akan melanggar. Wahai Nabi Khidir, pokoknya saya siap menerima aturan. Bagaimanapun juga saya akan bersabar dan saya tidak akan melanggar apa yang kau berikan aturan kepadaku. Ya udah, janji ya. Qala fa in taba'tani fala tas'alni, kamu ikut aku, jangan sekali-kali nanya kalau ada kejadian sesuatu di tengah perjalanan. Ada kapal lewat, Pak. Oh, kapal lewat. Jadi itu kapal jauh, Pak. Ini kita pendalami aja. Contoh begini, bapak-bapak ada di pelabuhan Tanjung Priok. Itu kapal kecil, sekecil kelereng, digupain aja sama Nabi Khidir. Nyamperin. Nabi Musa udah kaget. Itu kapal kecil, Pak. Kapal maksud jauh, kapal itu jauh. Ada di mana gitu ya. Dilambaikan tangan. Ngikutin kapal yang nyamperin. Mulai bengong tuh Nabi Musa. Waduh. Masuk, buka sendiri. Dan itu penumpang gak ada yang tahu, damang-damang aja. Masuk. Seperti halnya pernah kejadian di daerah Rangkas itu kan ada kereta ya. Namanya Kiai Syakiri. Tahun-tahun berapa itu, tahun dulu. Jadi kereta lewat, digupain aja kereta. Balik lagi. Ya. Kalau kita gupain ya ketinggalan ya, beda lagi. Nah itu sama. Akhirnya apa yang terjadi? An syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Nanti baru aku akan ceritakan semuanya setelah beres. Akhirnya apa? Fantolaqa hatta idza raqiba fis safina. Naik kapal. Kira-kira berapa menit kalau kita diam dulu. Langsung kharraqaha. Bawa kampak, Pak. Ada yang kan ada kampak mungkin ya di perahu. Langsung jebrut aja. Lepasin itu papan yang dibawa. Langsung kan air bawahnya itu. Dibuang papannya. Lauhun alahaini, satu papan lagi, jebrut aja. Diinjak-injak di kampak. Wah, langsung Nabi Musa enggak kuat gitu. Akharaqtaha litugriqa ahlaha. Kamu sudah merusak ini kapal. Wahai Khidir, ini kau pecahkan dua papan, kau hilangkan, otomatis ini air akan masuk, litugriqa ahlaha, dan ini semua penumpang akan tenggelam. Tuh kan, kata Nabi Khidir, laqad ji'ta syai'an amra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kan udah ngomong kan? Kan udah aku kasih tahu kamu enggak bakalan kuat, kamu enggak bakalan bisa nahan sabar jika belajar kepada aku. Oh iya, mohon maaf. La tu'akhidni bima nasitu. Aku lupa kata. La tu'akhidni bima nasitu. Aku lupa. La tu'akhid, jangan kau hakimi aku, jangan kau marahi aku, jangan kau usir aku. Aku lupa, mohon maaf. Mohon ke bahasa orang hampura. Oke. Baik. Terus pas kira-kira turun wala turhikni min amri usra. Pas beres turun, kata Nabi Musa, wah Khidir gini deh, kalau bisa belajarnya jangan yang berat-berat katanya. Wala turhikni min amri usra, kalau bisa jangan berat-berat. Pusing saya kayak gini mau belajar apaan ini katanya. Pelajaran pertama, jadi papan dibelah dua, itu pelajaran maksudnya. Nanti ada jawabannya. Wala turhikni min amri usra, jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja. Nabi Khidir diam aja dia. Nabi Musa kan memang orang yang banyak nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, saking cinta-cintanya. Fantalaqa hatta idza laqiya gulama. Pas kira-kira di sebuah kampung di dekat bangunan ada seorang gulam ganteng, ininya biru, Pak. Dikatakan orang Roma, dikatakan laki-laki ini orang Roma. Ininya biru, rambutnya putih kemerah-merahan, kulitnya putih kemerah-merahan, bibirnya merah, ganteng, umur 8 tahun. Faqatalahu itu bi andabahu bisikin muttajian aw iktala rasahu bi yadi aw darban. Jadi begini caranya. Itu lagi kalau kita mah lagi main-main, sini nih. Jadi dihantam dulu kepalanya, Pak. Cuprot, berdarah, langsung bawa pisau. Pas bawa pisau, muttajian ditidurkan. Langsung itu digorok pakai pisau.
dilepaskan kepalanya. Ngamuk Nabi Musa. Nabi Musa ngamuk, wahai Khidir, kira-kira aja aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Aqatalta nafsan zakiyatan, wahai Khidir, kenapa engkau membunuh jiwa yang masih bersih, anak kecil? Bighairi nafsin, engkau ini membunuh enggak ada sebab, orang ini kan enggak ada masalah sama kamu. Laqad ji'ta syai'an nukra, kalau ini aku tidak terima. Kau telah mendatangkan sesuatu yang benar-benar, sesuatu ini diingkari oleh Allah dan Rasul, diingkari oleh apa? Oleh agama. Ini benar-benar engkau telah berbuat zalim. Ngomong lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah ngomong, kamu enggak bakalan sanggup kalau ikut sama aku. Engkau tidak bakalan bersabar kalau belajar ilmu yang telah aku berikan, yang akan aku berikan. Qala, ya udah, terakhir kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Begini aja deh, kalau misalkan aku nanya lagi nih, kalau misalkan aku protes lagi, pokoknya begini, fala tusahibni, enggak apa-apa, kamu tinggalkan aku, kita udah berpisah. Ya udah. Qad balagot min laduni udra. Berangkat lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha. Apa yang terjadi? Pas datang ke sebuah kampung, menemu rumah yang sudah doyong, sudah jelek, sudah butut. Dan itu Pak, Nabi Khidir itu ngebenernya enggak sampai ngambil kayu balok, ngambil apa bata, enggak. Fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qada fa aqamah. Itu sama Nabi Khidir digini aja Pak bangunan. Dipegang doang, langsung bertet, langsung itu papannya baru semua, batanya baru semua. Tembok-temboknya mendadak menjadi baru. Diginiin doang. Sampai dipanggul-panggul. Dan itu enggak sampai dipanggul-panggul. Dan itu pun Nabi Musa masih protes. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, qala law syi'ta la takhadta alaihi ajra. Kamu ngapain capek-capek benerin rumah yang sudah usang, rumah yang sudah butut, udah gitu enggak kenal, la takhadta alaihi ajra. Kamu bisa saja minta upah sama orang-orang kampung. Dan itu pun memang padahal nggak susah-susah, nggak sampai manggul-manggul. Seharusnya pengennya Nabi Musa itu nggak usah protes, karena memang cuma diginiin doang. Sepakat ahli tafsir, Nabi Khidir ngebenerin rumah yang sudah butut, dipegang doang langsung berdiri, bagus semua. Dan itu masih protes. Pengennya kita, Masya Allah, Nabi Khidir luar biasa hebat. Dipegang doang udah bagus itu rumah yang tadinya butut. Pengennya mungkin ya, tapi Nabi Musa enggak. Kamu bisa aja, ngapain gak ada gunanya. Oh bagi gitu. Kata Nabi Khidir begini, hada firaqu baini wa bainak. Hari ini dan selanjutnya kita tidak akan pernah bertemu selama-lamanya, tapi aku akan sampaikan dari mulai aku merusak perahu, dari yang kedua aku membunuh anak kecil, yang ketiga aku membenarkan rumah yang sudah usang. Yang pertama, ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun ini perahu ini milik 10 orang miskin, Pak. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Yang 10 orang miskin ini semuanya dalam keadaan sakit. Yang satu sakit panas, mohon maaf. Yang satunya buta. Yang satunya mohon maaf ini nggak bisa mendengar. Yang satunya gagu. Yang satunya lumpuh. Anak yang kelima lumpuh. Anak yang keenam punya penyakit kulit. Anak yang ketujuh maksudnya apa? Sakit ya, pokoknya sakit, lemah, badannya kurus. Nah, ke-10 anak ini sakit semua, dan ini dikendalikan, diurus oleh memang
karyawan yang masih setia kepada orang tuanya. Ya'maluna fil bahri lil kasbi, dan ini memang dijadikan akad syirkah, Pak. Kalau kita mah koperasi kali ya, kalau sekarang ya. Jadi ada tongkang, kita masukin modal ke situ, nanti hasilnya dibagi-bagi. Ini akadnya ada akad syirik, akad musyarakah. Kenapa aku hancurkan? Kenapa aku rusak? Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di non jauh sana ada seorang perompak. Yang perompak ini punya kebiasaan setiap ada kapal yang lewat, penumpangnya dibunuh semua, Pak. Itu seluruh penumpang disembelih semuanya. Kapalnya diambil, dijemur-jemurin. Ya, perompaknya banyak, satu kapal, dua kapal. Akhirnya, dan itu perompak punya yang unik. Kalau ada kapal yang cacat, ada yang kata misalkan catnya kurang bagus, terus ada yang bolong, itu nggak bakalan selewat. Makanya kan waktu melewati perompak itu masuk dulu, Pak. Masuk itu perompak. Diperiksa dulu. Jadi perompak pada zaman Nabi Musa itu kalau mau ngerompak, diperiksa dulu ini kapal bagus, sempurna atau jelek. Kalau jelek balik lagi. Kalau sekarang mah kan enggak ya. Mau yang jelek, yang bagus. Nah, pas masuk, ini papannya hilang. Ya udah balik lagi. Sempat masuk itu. Maka aman. Akhirnya sengaja aku hancurkan dua papan ini agar mereka tidak ngambil kapal ini dan selamat. Oh, satu. Yang kedua, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Musa, anak ini yang aku bunuh ini punya bapak dan ibu yang soleh. Mu'minaini, keduanya punya bapaknya soleh, anaknya soleh. Makanya Pak, itu rahasia Allah. Musa Samiri diurus oleh siapa? Musa Samiri itu diurus oleh malaikat Jibril. Kelebihannya itu daripada gentakan kuda yang dipakai oleh malaikat Jibril. Fir'aun itu bapak kalau pengen tahu namanya Wulaid bin Hisham. Punya bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh. Fir'aun itu bapak dan ibunya pengikut ajaran Nabi Musa. Maksudnya turun-temurun. Ya. Nah, sedangkan Fir'aun adalah kafir. Nah, ini pun sama. Fakhosina ayurhiquhuma tughyan kufra. Jika aku biarkan anak ini hidup sampai dewasa, maka orang ini akan menjadi orang yang paling brengsek, orang yang paling lacut, orang yang paling jahat, dan ini akan menjadi orang yang kafir. Jadi mujrimin itu sudah kafir, pendosa, maksiat, itu mujrimin. Kamu kalau nggak percaya, tadi kan waktu membunuh kan dibuka di black ininya, Pak. Musa sini dibuka, seret, di black tuh. Di dadanya sudah ada kafaro, ada tulisan kafir. Maksudnya apa? Orang ini kalau sudah besar ini menjadi kafir, maka Allah sayang. Dan aku ini bukan semau-maunya aku, ini semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang itu karena masih kecil ya masuk surga. Ibu dan bapaknya selamat. Baik. Yang selanjutnya, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wahai Musa, mohon maaf. Ini rumah milik dua anak yatim. Anak yatim piatu. Masih kecil-kecil, umurnya masih 6 tahun. Wahya albirru biwalidayhi. Dan ternyata di bawah ini ada harta peninggalan yang kurang lebih dihitung oleh ahli tafsir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3.000 dinar. 3.000 dinar kurang lebih yaitu 3 miliar. Wahai Musa, di bawah ini ada emas. Ada emas yang harganya sampai 3 miliar. Sengaja aku baguskan dan satu kampung nggak tahu di dalam rumah yang sudah reot, yang sudah butut ini ada harta peninggalan ibu bapaknya sampai 3 miliar. Dan aku semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu harus tahu Musa, tajawwajat nabiyan fawaladat nabiyan wajarin ala syar'ihi.
Dan yang satu ini anaknya laki-laki, yang satu perempuan. Dan ini anak nanti akan menikah dengan seorang nabi. Baik. Dan akan melahirkan 70 nabi. Dikasih tahu sama Allah. Jadi anak yatim itu kan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang perempuannya itu nanti akan nikah dengan nabi, kata Nabi Khidir yang punya rumah reot itu. Dan nanti setelah menikah dengan nabi, melahirkan keturunan sampai 70 keturunan, itu nabi semua. Dan ini hartanya nanti dipergunakan oleh anak-anak mereka. Oh, sampai ke situ kan ilmu hakikat. Nah, karena kamu banyak nanya katanya. Karena kamu banyak nanya, tapi belum, ini masih ada. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholiha. Nah, jadi pas beres dibangun dikeluarkan itunya, Pak. Dikeluarkan emasnya itu, dipanggil dua anak, ini peninggalan daripada orang tuamu. Kata Nabi Khidir, yang perempuan nanti kamu akan menikah dengan seorang nabi dan kamu akan melahirkan anak-anak kamu nabi semua. Dan wahai ini yang laki-lakinya, kamu akan menikah dengan wanita solehah. Dan ini harta buat kalian berdua. Nabi Musa bengong aja. Allahu Akbar. Oh ini. Nah setelah itu, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam astati alaihi sabra. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, yang aku kerjakan itu semuanya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Musa, kamu tadi protes. Aku waktu ngancurin kapal, waktu aku membunuh anak kecil, waktu aku membenarkan rumah yang sudah reot, itu ilham minallah, bukan sekedar aku. Itu aku tidak mau kalau ini bukan atas perintah Allah. Ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sudah katakan, dzalika ta'wilu ma lam astati ali sabra. Dan aku sudah wanti-wanti, aku sudah prediksi bahwa engkau tidak akan sanggup menimba ilmu daripada aku. Tapi memang udah dikasih. Jadi itu ilmu hakikat. Ada memang di pesantren-pesantren seperti suluk ya. Jangan jauh-jauh, itu pakai ilmu hakikat di Serang. Itu kalau santri ke sana pertama harus sholat syariat, itu ada syariatnya, harus sholat 600 rakaat setiap malam. Harus baca Quran, hatam Quran 1 hari hatam. Terus buka puasanya itu nasi aja 1 kepal. Terus sama garam, udah garam. Itu aja. Sahurnya air sama itu, sama nasi, ada sahurnya, cuman 1 kepal aja. Dan itu puasanya suruh di atas pohon. Puasanya ada tangga dibikinin, bukan kita yang bikin, ada dibikinin. Enggak naik kayak gini kan. Udah puasa lemas amat, kasih tangga atas pohon, zikir. Jadi zikirnya di atas pohon. Nanti waktu sholat ya turun. Waktu sholat turun. Saya lihat sendiri. Nanti pas beres ini ke atas pohon lagi. Itu banyak orang amat di pohonnya. Aduh, Masya Allah, pas kesana. Ada yang pada gini aja di atas pohon. Ini burung gede-gede amat. Bukan burung, Pak. Orang itu katanya. Kan pakai jubah putih. Pada gini aja. Lemas. Dibotakin, Pak. Ya Allah. Tapi tatkala yang disampaikan hikam sama Buya Munfasri, yang disampaikan adalah Ihya Ulumuddin. Waktu itu sama para kiai. Jadi ternyata ada yang pakai BHS, kiai katanya. Pak Kiai masih pakai BHS? Aduh, kalau Pak Kiai masih pakai BHS, berarti dalam hatinya hubud dunia katanya. Saya langsung ditembak. Aduh, saya nggak mau salin lagi katanya. Tadinya mau salin. Ya Allah ya Karim. Yang kedua itu ingat itu disinggung masalah orang yang suka ceramah kemana-mana. Orang yang suka ceramah kemana-mana biasanya kesiangan subuh kata. Aduh, ini apa maksudnya ilmu hakikat kali ya? Ini apa? Nah ternyata saya punya grup Syekhul Mubalighin. Ceramah itu sampai 3 tempat, sampai jam 1, kadang sampai jam 2. Memang nanya, itu godaannya Pak katanya. Mau sholat subuh itu males katanya. Ya, karena mungkin malamnya capek kali ya. Habis ceramah di mana-mana, terus dipuja-puja, disanjung, ada disambut itu, ke sana berarti. Disuguhin makanan, orang memuliakannya, datang dia disambut dengan petasan, orang cium tangan bolak-balik. Itu biasanya rasa sombong itu ada, dan itu biasanya kalau ada sedikit rasa sombong untuk melaksanakan perintah Allah malas. Salah satunya sholat subuh. Diterangkan sama Kiai, itu maksudnya. Kata dia, kalau misalkan
Kalau misalkan belum sampai kesiangan subuh, itu belum dai kondang. Tapi kalau misalkan itu kesiangan subuh, itu baru jadi dai kondang. Itu kan kalau secara syariat nggak masuk ya. Tapi secara hakikat itu benar dan dibuktikan. Semakin banyak ceramah di mana-mana, kalau kurang goda, kalau nggak bisa ini, itu males Pak sholat subuh. Ya itu sedikit ada rasa sombong karena malamnya sudah dipuja-puja sama orang. Oh ke situ. Subhanallah. Jadi yang pakai BHS, yang pakai baju mahal-mahal, ya, ternyata itu jadi teguran juga kepada para yang suka ceramah-ceramah di panggung. Ada Pak, saya itu punya kawan, jubahnya itu 3 juta. Yang suka rawis-rawis gitu ya, 3 juta. Allahu Akbar. Dan itu ya kalau nggak bicara hubungan dunia ya gimana? Terus suka ini, oh kamu berapa ini, kamu berapa? Jadi kayak gitu. Nah itu maksudnya yang dikatakan Boyamun Pasir itu seperti itu. Intinya ittabi'u ma la yas'alukum ajrahu muhtadun. Jadi kalau dakwah itu semata-mata kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah orang yang tidak meminta upah dan orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau dulu kan baginda Rasul itu dakwah dilempari oleh orang Thaif. Wali Songo berdakwahnya harus bertempur dulu dengan orang-orang Hindu. Dengan ilmu-ilmu setan kanuragan itu dibayar di mana? Nah, itu maksudnya. Makanya perlu guru-guru seperti itu untuk mengingatkan kita terutama tentang keikhlasan. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan menceritakan tentang kisahnya Raja Iskandar Dzulqarnain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan perlu diketahui Pak, Nabi Khidir itu hidupnya dari mulai zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Khidir itu salah satu dewan penasehat daripada Raja Iskandar Dzulqarnain. Raja Iskandar Dzulqarnain punya penasehat. Siapa penasehatnya? Adalah siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Awal mulanya Nabi Khidir itu umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas pada waktu datang ke benua Afrika. Di benua Afrika itu sampai hari ini ada yang disebut Ma'ul Haya. Pokoknya orang yang nyebur ke situ umurnya setiap 60 tahun sekali dimudahkan. 60 tahun muda lagi. Tulang-tulangnya, peredaran darahnya, matanya seger lagi. Dan Nabi Khidir setiap 60 tahun sekali itu nyebur ke air Ma'ul Haya. Ada dalam Kutub-Kutubus Sittah. Jadi setiap 60 tahun sekali yang muda lagi. Kalau ada di Cibinong aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kibarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.